Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Yuniar dari jurusan Perbankan Syariah UIN Sumatera Utara. Nah, di sini saya untuk memenuhi salah satu tugas akhir semester dari kewarganegaraan dosen pengampu Bapak Hendri Dalimunte MA. Nah, langsung saja untuk melihat video saya tentang kewarganegaraan. Langsung saja. Beberapa Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut kewarganegaraan dan berlaku hingga saat ini antara lain Undang-Undang Pasal 1 Nomor 12 Tahun 2006, Undang-Undang Pasal 2 Nomor 12 Tahun 2006, Undang-Undang Pasal 3 Nomor 12 Tahun 2006, Undang-Undang Pasal 5 Nomor 12 Tahun 2006, Undang-Undang Pasal 7 Nomor 12 Tahun 2006. Ada pula beberapa undang-undang tentang kewarganegaraan yang pernah digunakan di Indonesia, di antaranya UUD nomor 3 tahun 1946, UUD nomor 6 tahun 1947, dan UUD nomor 62 tahun 1968. Nah, di sini saya akan menjelaskan pasal 2 nomor 12 tahun 2006 yang berbunyi yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Di sini dapat kita jelaskan bahwasanya warga negara Indonesia terdiri dari orang-orang Indonesia asli, artinya jelas kelahirannya dari Indonesia dan diakui oleh negara Indonesia dan bangsa lain, artinya warga negara asing yang memilih kewarganegaraan Indonesia dengan mengikuti peraturan perundang-undangan untuk menjadi warga negara Indonesia itu sendiri. Nah, setelah kita membahas tentang peraturan perundang-undangan tentang kewarganegaraan, tentunya di Indonesia sendiri banyak kasus-kasus tentang kewarganegaraan, yang terutama yang menjadi sangat problematika untuk kita semua adalah masalah kewarganegaraan. Ini menjadi sangat penting di dunia internasional. Masyarakat internasional memandang bahwa idealnya setiap orang menjadi warga dari satu negara. Kasus kewarganegaraan yang bersifat internasional adalah ISIS. Nah, jika warga Indonesia bergabung dengan ISIS, secara tidak langsung bahwa mereka sudah mengkhianati ideologi negara Indonesia. Kejahatan kemanusiaan ini perlu adanya kajian-kajian lebih mendalam ketika akan memulangkan di Indonesia, di mana kita masih menjaga komitmen terhadap bagaimana pemberantasan teroris radikalis yang ada di Indonesia ini. Berita tentang keinginan sejumlah bekas jihad dan simpatin kelompok teroris ISIS asal Indonesia kembali ke tanah air menimbulkan beragam reaksi dari masyarakat. Di satu spektrum ada yang menolak keras jika pemerintahan menerima mereka kembali. Tak sedikit yang mengecam keputusan mereka untuk meninggalkan tanah air demi bergabung dengan ISIS di Timur Tengah. Di spektrum berbeda, ada yang berpendapat mereka sebaiknya diterima dengan sebagai pertimbangan. Untuk mengetahui motif apa saja yang mereka lakukan selama berada di Suriah, orang-orang yang berangkat ke sana dibawa oleh pimpinannya atau keluarganya. Kalau sebagai pengikut, hidupnya pasti traumatik di sana. Nah, orang-orang seperti inilah yang harus disembuhkan. Terus baru dibawa ke Indonesia. Seperti yang disampaikan Urhuda Ismail dari Suriah pada 2017 yang sebelumnya dituangkan dalam sebuah film dokumentasi yang berjudul King the Imam. Banyak negara Indonesia yang pergi ke Suriah, dia menjemput ajakan ISIS. Namun ada pula yang kecewa dan akhirnya ingin pulang ke tanah air. Banyak juga orang-orang yang pernah bersimpati ke ISIS, bahkan hingga pergi ke wilayah mereka, sekarang justru menjadi juru damai, menyampaikan narasi kontra terorisme, terutama anak muda. Namun bukan berarti kita mendukung mereka yang ikut serta dalam ISIS. Ini membuat para mantan ISIS tidak melulu hanya membawa dampak negatif, namun juga positif yang berguna untuk masyarakat luas. Kebanyakan negara yang menolak kembalinya para ISIS karena faktor keamanan menjadi kekuatan utama. ISIS adalah sebuah ideologi. Jika ISIS bisa di Suriah bisa mempenetrasi komunitas di satu negara untuk mengajak anggota-anggota
komunitas ini bergabung, bagaimana jika pendukung ISIS ada di halaman sendiri? Kekuatan akan penyebaran ajaran ISIS membuat banyak negara menolak menerima pendukung ISIS kembali. Mereka percaya bahwa penganut aliran ini tidak mudah ditundukkan. Mereka akan mencari cara bagaimana menyebarkan ajarannya seluas-luasnya. Pengamat teror dari Universitas Indonesia, Ridwan Habib, yang mengingatkan pemerintah bahwasanya hal terkait ideologi sulit dideteksi, apalagi di Indonesia belum ada prosedurnya. WNI ex-ISIS tidak bisa hanya menulis surat pernyataan di atas kertas tentang pro NKRI karena ISIS punya doktrin takiyah atau berpura-pura di depan musuh. Dengan kata lain, ISIS mudah berbohong. Walaupun ia sudah menandatangani pembebasan bersurat, justru kemudian ia bermain lagi, mengebom lagi. Ini yang seharusnya untuk kehati-hatian jika dipulangkan. Pemerintah Indonesia tidak serta-merta menolak pemulangan lebih dari 600 warga negaranya yang saat ini mengungsi di Suriah dan Turki, atau mencabut status kewarganegaraan mereka secara sepihak tanpa melalui persidangan. Karena sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia merupakan negara hukum. Itu ada aturan hukumnya. Yang membakar paspor dihukum pencabutan warga negara, dipidana seumur hidup karena mengkhianati negara, tetapi itu hakim yang memutuskan, bukan kekuasaan. Sebenarnya pro dan kontra tentang apa yang harus dilakukan pemerintah kepada warga negaranya yang menjadi jihad atau simpatisan ISIS tidak hanya terjadi di Indonesia. Sejumlah negara Eropa dan Amerika Serikat juga merasakan dilema serupa. Mereka memperlihatkan keengganan, bahkan penolakan. Pemerintah Indonesia menolak dengan adanya pertimbangan konstitusi dan terkait undang-undang kewarganegaraan dan kepentingan bangsa. Sikap kehati-hatian pemerintah ini bisa dilihat untuk kepentingan nasional kita terjaga, mengedepankan pencegahan itu jauh lebih penting. Kita bisa membuat keputusan. Pasti ada proses verifikasi. Siapakah mereka? Apakah mereka masih punya paspor? Juru bicara Kementerian Luar Negeri Armanata Nasir mengatakan bahwa hal pertama yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah memverifikasi kewarganegaraan mereka. Kata beliau, itu proses klarifikasi, proses yang panjang sebelum kami bisa membuat keputusan. Pasti ada proses verifikasi, siapakah mereka, apakah mereka, kami kan tidak tahu apakah masih punya paspor, apa masih WNI, kami atau tidak, dan sebagainya. Itu perlu diklarifikasi semua, kata Nasir. Pihak kepolisian pun berjanji akan memonitor keberadaan ex-pendukung ISIS. Beberapa pihak menyarankan agar mereka yang pulang dari Suriah disertakan dalam program deradikalisasi. Itulah yang dilakukan BNPT untuk 17 keluarga pendukung ISIS yang pulang dari Suriah tahun 2017. Selain itu ada pula yang menganjurkan agar ada proses hukum terhadap para pendukung ISIS. Namun tampaknya ini sulit dilakukan karena sulit untuk membuktikan kejahatan yang mereka lakukan di Suriah. Saya sendiri berpendapat bahwa pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab terhadap warganya. Dimanapun dia berada, saya kira ini penting untuk dilakukan tanpa memandang alasan ideologis ataupun politik. Negara Indonesia pernah berlaku sangat tidak adil terhadap warganya sendiri. Pada tahun 1960-an, ribuan mahasiswa Indonesia belajar di Blok Timur dan negara-negara sosialis lainnya. Pemerintah Soeharto mencabut paspor mereka, yang secara otomatis berarti mencabut kewarganegaraan mereka. Tidak ada penjelasan mengapa pemerintahan Soeharto melakukan itu. Kuat dugaan karena Orde Baru menganggap mereka komunis. Padahal mereka belajar dengan biaya dari negara atau paling tidak dikirim oleh negara.
Para mahasiswa Indonesia yang tidak bisa pulang tidak pernah berperang untuk negara asing. Mereka juga tidak memusuhi negaranya sendiri. Banyak dari mereka yang sangat nasionalis, bahkan nasionalis sampai ke akar-akarnya. Di sisi lain, kita dapat melihat dengan jelas bahwa orang-orang yang menjadi pengungsi ISIS bertempur untuk satu pihak. Mereka adalah bagian dari kombatan. Mereka dengan sadar memihak sebuah perang di luar negara mereka. Sesungguhnya status itu mendiskualifikasi mereka sebagai warga negara jika Anda menjadi kombatan untuk kekuatan asing. Anda sendiri otomatis menanggalkan status kewarganegaraan Anda. Bahkan undang-undang mengenai terorisme disahkan pada 2018, tetapi ternyata baru ada satu PP turunan dari regulasi itu. Seharusnya pemerintah lebih mementingkan itu lagi. Semangatnya adalah supaya digunakan secepat mungkin. Jadi harus ada PP-nya dulu baru diawasi. Pemerintah seharusnya proaktif. Kita sudah punya standar hukum nasional, punya undang-undang HAM, ada anggota Dewan Keamanan PBB, mau pulang atau tidak, maka lembaga terkait harus ambil tindakan proaktif. Nah, jika sebelumnya kita sudah membahas tentang kasus kewarganegaraan, nah saatnya ini kita sebagai generasi muda untuk melakukan peran kita dengan mengingat Sumpah Pemuda yang pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 yang melahirkan gagasan yang sangat gemilang. Tanah air satu, bangsa satu, dan bahasa satu. Soekarno berpesan, jangan mewarisi abu Sumpah Pemuda, tapi warisilah api Sumpah Pemuda. Kalau sekedar mewarisi saja saudara akan puas dengan satu bangsa dan satu bahasa, tapi ini bukan tujuan akhir. Pesan itu berarti sangat mendalam, terkhususnya bagi generasi muda Indonesia. Dengan api Sumpah Pemuda yang terus menyala, berarti harus ada keberanian melawan segala bentuk upaya yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau mau jadi abu saja, ya mati saja, nanti juga jadi abu. Tapi kalau mau jadi api, kobarkan terus semangat Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda seharusnya tidak hanya diikrarkan 1 tahun sekali, tetapi selamanya. Selama kita masih diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus terus kobarkan semangat Sumpah Pemuda dalam diri kita untuk tetap memotivasi diri sendiri dan orang lain menjadi diri yang lebih baik lagi dan capai prestasi yang lebih baik pula. Menanggapi berbagai persoalan di tanah air, bahwa sikap toleransi demikian harus selalu dipelihara sampai kapanpun. Mengingat intoleransi dan radikalisme kian banyak di Indonesia yang menimbulkan konflik di Indonesia sampai saat ini. Maka sebagai generasi muda harus sadar akan keanekaragaman budaya, agama, suku, bangsa yang ada di Indonesia. Kita harus menyadari bahwa keanekaragaman tersebut merupakan warna bagi Indonesia, maka harus dipelihara dengan saling menghormati antar suku, agama, dan adat istiadat. Ingat, kita ini bukan Tuhan. Boleh menjunjung tinggi agama dan suku, ras kita masing-masing, tapi tidak menjatuhkan agama dan suku, ras, adat istiadat orang lain. Dengan demikian, Indonesia akan tetap indah dengan Bhinneka Tunggal Ikanya. Tentang diskriminasi di Indonesia. Di Indonesia sendiri, pelanggaran atau diskriminasi terhadap kelompok minoritas tampak makin meningkat, terutama terhadap kelompok minoritas agama. Selain sedikit fakta yang dipaparkan di muka, Human Rights Watch mendokumentasikan sedikitnya 12 kasus di mana kelompok militan Islam maupun Kristen memakai landasan SKB 200619 untuk menghalang-halangi pembangunan rumah ibadah baru, termasuk sebuah masjid dan menutup 31 gereja dan rumah ibadah agama asli yang sudah ada. Perlakuan agresif terhadap kelompok minoritas ini diimbangi pula dengan aksi diskriminasi kebijakan oleh negara. Aksi diskriminasi terhadap agama atau keyakinan kelompok minoritas ini berimbas pada tersumbatnya akses hak sipil. Human Rights Watch
mewawancarai Dewi Kanti, perempuan Sunda, penganut kepercayaan lokal Sunda wiwitan, yang menikahi pria Jawa beragama Katolik, petugas kantor catatan sipil menolak menerima pernikahannya karena mereka tak mengakui agama si perempuan. Jika mereka punya anak, akta lahir bayi pun tidak akan mencantumkan nama si ayah. Di samping itu, orang-orang dari ratusan keyakinan lokal lebih kecil seperti Kejawen atau Jawa, Wiwitan, Sunda, Dayak, Batak, dan penganut agama seperti Yahudi, Sikh, dan Konghucu dipaksa memilih salah satu dari 6 agama saat mereka mengajukan KTP. Individu yang enggan mencantumkan keyakinan berisiko dicap tak bertuhan oleh ulama atau pejabat. Bahkan ada kemungkinan dijadikan subjek pidana penodaan agama. Sebagian data angka yang dibarengi dengan fakta tidak didiskriminasi terhadap kelompok minoritas, terutama di Indonesia tersebut, menunjukkan bahwa minoritas di wilayah tinggalnya berada pada kedudukan yang subordinat dan tertindas karena tak dapat menjalankan ibadah menurut agama atau keyakinannya, tak punya tempat ibadah karena gereja dan masjid disegel. Jadi warga negara kelas 2 yang terombang-ambing tidak punya tempat tinggal karena diusir dari tanah lahirnya, tak punya rasa aman, dan karena dihantui ancaman-ancaman serta aneka ragam bentuk penindasan. Dengan semakin mengganasnya eskalasi diskriminasi terhadap kelompok minoritas, umat manusia kemudian disadarkan akan pentingnya pengakuan bahwa mereka adalah manusia yang sama dengan manusia yang lain, setara dalam hak dan bebas dalam menentukan pilihan. Oleh sebab itu, ada hak khusus bagi kelompok minoritas. Hak khusus bukanlah merupakan hak istimewa, akan tetapi ini diberikan agar kaum minoritas mampu menjadi identitas, ciri-ciri dan tradisi khasnya. Hak khusus seperti halnya perlakuan non-diskriminatif sama pentingnya untuk mencapai perlakuan yang sama. Oleh karenanya, prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi menjadi sangat penting dalam hak asasi manusia. Nah, di sini kita masih membahas tentang kasus-kasus kewarganegaraan yang di Indonesia. Tentunya yang masih lagi hangat-hangatnya, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 disebutkan bahwa syarat utama menjadi kepala daerah baik gubernur, bupati maupun wali kota adalah warga negara Indonesia. Selanjutnya, WNI tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan. Pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, setia kepada Pancasila, Undang-Undang 1945, cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun polemik status kewarganegaraan Orien bermula ketika Bawaslu Kabupaten Sabu Rajiwah NTT menerima surat balasan dari Kedutaan Besar atau Kedubes Amerika Serikat di Jakarta yang menyatakan bahwa Orien adalah warga negara Amerika Serikat. Menanggapi hal tersebut, pihak KPU Sabu Rajiwah mengatakan saat mendaftar sebagai peserta pilkada di daerah itu, Orien menyerahkan kartu tanda penduduk warga negara Indonesia dan beralamat di Kota Kupang. Orien sudah tercatat WNI sejak tahun 1997 sampai saat ini. Sementara menyoal kepemilikan paspor AS, Zudan menuturkan Orien mengaku membuatnya tanpa melepas status WNI. Berkaca dari kasus tersebut, seorang WNI tidak bisa memiliki kewarganegaraan ganda. Sementara apabila seorang WNI memiliki statusnya sebagai WNI akan gugur. PP nomor 2 tahun 2007 pasal 31 ayat 1. Demikian juga di Undang-Undang Kewarganegaraan di pasal 23 huruf H, kalau negara lain seperti Amerika Serikat mengakui di kewarganegaraan, mengacu pada pasal 23 huruf H Undang-Undang Kewarganegaraan, salah satu hal yang membuat seorang WNI adalah karena mempunyai paspor atau surat bersifat paspor dari negara asing atau surat berhak sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Nah, saatnya kita belajar dari kasus-kasus sebelumnya.
Untuk menjadi warga Indonesia yang baik, kita tidak hanya membayar pajak saja kita menjadi warga negara Indonesia yang baik. Kita harus menyadari bahwa Indonesia ini beraneka ragam yang merupakan warna bagi Indonesia sendiri, maka harus dipelihara dengan saling menghormati antar suku, agama, dan adat istiadat. Dengan demikian, Indonesia akan tetap indah dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya. Sekian dari Vira, semoga bermanfaat dan tentunya kita sebagai generasi muda untuk tetap selalu semangat dan mengkritisi jalannya pemerintahan yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.